Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Ngaji pada kesempatan ini adalah kita mengaji tafsir surat Al-Asr yang saya ambilkan dari tafsir Jalalain dan tafsir Shawi dengan penjelasan sebagai berikut. Ai fi qauli Ibnu Abbasin wal jumhur. Di situ adalah ucapan atau pendapat sahabat Ibnu Abbas dan jumhur kebanyakan ulama. Wa qalu au madaniyatun. Jadi kalau menurut Imam sahabat Ibnu Abbas dan jumhurul ulama, kebanyakan ulama, bahwa surat Al-Asr adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Wa qalu au madaniyatun ai fi qauli Qatadah. Menurut Imam Qatadah bahwa surat Al-Asr ini adalah surat Madaniyah. Wa nukila an Ibnu Abbasin. Wa nukila dinukil apa qauli Qatadah an Ibnu Abbasin aidon. Jadi dari sumber yang sama. Jadi Imam Qatadah mengatakan dia adalah Madaniyah, surat Al-Asr Madaniyah. Ia dipindah atau dinukil juga dari sahabat Ibnu Abbas. Qaulu salasu ayatin hari suratu wal kausaru aksaru suaril Quran wa huma wa in kana min jihadil alfadhi qalilatani fa ma'nahuma kasirun la yaqifu inda haddin. Ucapan bahwasanya surat Al-Asr adalah tiga ayat. Surat ini adalah surat Al-Asr dan surat Kausar. Surat Kausar ini adalah surat-surat dalam Al-Quran yang paling pendek. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu dua surat itu, yaitu surat Al-Asr dan surat Al-Kausar adalah surat Al-Quran yang paling pendek. Tidak ada surat lain yang lebih pendek dari itu. Yang paling pendek adalah surat Al-Asr dan surat Al-Kausar. Kemudian meskipun di sini lafalnya itu sangat sedikit lafalnya, tetapi maknanya itu adalah sangat besar yang tiada batasnya. Sangat besar yang tiada batasnya. Karena surat ini sangat pendek, sangat sedikit suratnya, tapi artinya itu sangat besar. Qalu wal asri qismun minallahi ta'ala wa jawabu qalu innal insana lafi khusrin. Ucapan wal asri pada Al-Qur'an di situ adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana jawabnya adalah innal insana lafi khusrin. Terus wa qalu au ba'da zawali ilal hurubi ay wawazul qasami bi anafi al ajaib wa aidan yudrakul maqsur fi ma fatau awalan hari. Wa qalu sholatul asri fa aqsama bi al syarabiyah wa li anna as-sholatul usta fi qaulin bidalili ma fi mushafi ayasyata wa khafsata khafidu ala sholawati wa sholatil usta sholatil asri. Waktu asar adalah waktu yang sangat utama, di mana berkumpulnya malaikat malam dan malaikat siang. Itu adalah waktu asar. Maka karena mulianya waktu asar di sini, maka dalam Al-Quran pada surat yang lain juga disebutkan hafidu ala sholawati wa sholatil usta. Maka jagalah kamu beberapa sholat dan sholat usta. Yang dimaksud surat usta di situ adalah surat asar, yaitu sholat asar. Walima warada manfaatahu sholatul asri bahkan nama witrun bahkan nama watara alahu wa malahu. Di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya siapa yang dia telah keluar melaksanakan sholat asar
maka ia seperti halnya ia adalah keluar dari ahlinya. Ia adalah keluar dari ahlinya dan keluar dari hartanya. Wakila al-asru zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aksama bi zamanatin kama aksama bi makana bi qouli la uqsimu bi hadzal balad. Sebagian ulama mengatakan bahwa al-asr adalah zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi dengan satu masa seperti sesuai dengan waktunya, seperti dengan apa itu sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu bihadzal balad. Terus kemudian innal insana lafi khusrin. Anal murata bil insani al jinsu asyamilu lil muslimi wal kafir. Yang dimaksud manusia di situ adalah manusia yang meliputi yaitu orang muslim dan orang kafir. Wa dzalika li anal insana ala khusranin. Li anal khusrana wa tadhiyul umur. Karena manusia itu benar-benar dalam kerugian. Karena kerugian manusia adalah karena ia adalah menyia-nyiakan umurnya. Umure boten kangge napa boten kangge napa amal sing sae, umure damel maksiat. Niku termasuk kerugian yang luar biasa, bencana yang luar biasa. Fa inna kulla sa'atin tamur min umur insan. Karena setiap waktu akan berjalan sesuai dengan umur manusia. Kata semua akan berjalan sesuai dengan umur kita masing-masing. Ada yang umurnya yang panjang, ada yang pendek, ada yang sangat pendek, ada yang sangat panjang. Imma antakuna tilka sa'atu fi ta'atin aw masyiatin. Manusia dibagi menjadi dua. Ada manusia yang selalu melaksanakan taat, atau sebaliknya, ada manusia yang selalu melaksanakan maksiat. Fa in kanat fi masyiatin bahwa al-khusranul bayyinu. Apabila manusia itu selalu melaksanakan maksiat, ya, berjudi, tidak mau sholat, tidak mau puasa saat Ramadan, kemudian tidak mau mengeluarkan zakat, mampu umroh, mampu haji, tidak mampu haji, kemudian tidak mau mengeluarkan zakat, atau maksiat-maksiat seperti minum-minuman keras, maka dia sesungguhnya adalah orang yang umurnya adalah dalam kerugian. Jelas-jelas umurnya adalah sangat rugi. Wa in kanat fi ta'atin fa afdalu. Maka jika seseorang itu adalah kita semua manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu adalah lebih utama. Fa kana fi ghairi afdali tajiyar khusranan. Fa in kana fa'ala ghairal afdali tajiyar wa khusranan. Jika seseorang itu jika seseorang itu melaksanakan sesuatu yang tidak utama, maka ia adalah menyia-nyiakan waktu dan mendapat kerugian dalam umurnya. Wa aidan rabaha al-insanu fi talabil akhirati wa hubbiha. Begitu juga sebaliknya, apabila manusia itu mencari jalan akhirat, kemudian cinta kepada akhirat, maka dia termasuk orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang selalu orientasinya adalah orientasi akhirat, bukan orientasi dunia. Kalau orientasi dunia saja, maka maka mendapat kesenangan dunia, keberuntungan dunia, tapi tidak mendapat keberuntungan akhirat. Falamma kanat al-asbabu ad-da'iyatu ilal akhirati khafiyatun. Falamma al-asbabu ad-da'iyatu ilal akhirati khafiyatun. Wal asbabu ad-da'iyatu ila hubbi dunya dhahiratan. Wa qasaru istighalin nasi yuhibbu al-dhahira. Kanu fi khasarin. Maka apabila seseorang dia selalu terdorong dengan
dia selalu terdorong dengan cinta kepada dunia, yang secara zahir cinta kepada dunia, dan secara khafi atau secara samar dia tidak cinta akhirat. Dia selalu sibuk dengan kesibukan manusia, dia sibuk dengan urusan zahir, yaitu urusan dunia saja. Maka sesungguhnya orang tersebut adalah dalam kerugian, ya, dalam kerugian. Qad ahlaku anfusahum bidadhi a'mari bima lam yakhlaqu lahu. Orang yang selalu sibuk dengan urusan yang zahir, yaitu urusan dunia, maka mereka akan menjadi rusak dengan menyia-nyiakan umur mereka. Umur mereka menjadi disia-siakan, di mana mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka itu menyia-nyiakan umur mereka, maka mereka termasuk orang yang sangat sia-sia. Di sini waqalu la fi khusrin, orang yang rugi. Ulama mengatakan wakilah halakatun, yaitu kerusakan. Wakilah uqubatun, siksa. Orang yang tidak mau beriman dan beramal soleh, maka dia adalah rusak hidupnya. Kemudian ada ulama yang mengatakan uqubatun, yaitu siksa. Orang yang tidak mau beriman dan beramal soleh, maka ia mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wakilah syarrun, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud kerugian adalah kejelekan hidupnya. Wakilah naqsun, dan sebagian yang lain ulama mengatakan yaitu kekurangan, hidupnya selalu kekurangan dalam hidupnya. Wakilah al-muradu bil insani al-kafiru, sebaliknya ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah insan di sini. Innal insana, yang dimaksud adalah orang kafir. Bidalil istisna'il mu'minina ba'du, dengan dalil mengecualikan orang-orang mukmin setelah lafal al-insana, ya. Di situ ada pengecualian illa, yaitu huruf istisna dengan istisna illa. Maka alladzina amanu wa amilus sholihati, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu termasuk orang-orang yang kategori tidak dalam kerugian karena dikecualikan. Demikian ngaji kita, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.